Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, sesi free practice dan practice 1 sudah selesai digelar. Dan kondisi yang peralihan dari hujan dan menjadi kering membuat sesi latihan itu menjadi seru. Karena tak hanya mengadu soal kekuatan mesin saja, strategi, pemilihan ban, dan skill pembalap juga diadu di sini. Dan banyak kejutan di practice kemarin. Seperti apa lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pembalap pabrikan Ducati MotoGP Marc Marquez mendominasi latihan basah kering di Grand Prix Amerika 2025 saat Pecco Bagnaia terpaut 1,5 detik di posisi ke-10. Setelah kondisi basah di free practice 1, hujan berhenti tepat waktu untuk latihan selama 1 jam dan garis kering tampak saat pit lane dibuka untuk sesi kedua hari itu. Sementara putaran awal diselesaikan dengan ban basah, ban licin digunakan setelah hanya 20 menit berjalan, dengan Marc Marquez menggunakan secara maksimal untuk mendominasi sesi. Pemimpin klasemen kejuaraan unggul 0,736 detik dari pembalap lainnya dengan catatan waktu 2,02929 detik. Sedangkan duo VR46 Ducati, Fabio Di Gia dan Franco Morbidelli adalah penantang terdekatnya. Rekan tim Marc Marquez, Pecco Bagnaia menghabiskan saat-saat terakhir latihan dengan berada di sekitar zona bahaya saat dia berjuang untuk mendapatkan tempat langsung di kualifikasi Q2. Saat bendera finish dikibarkan, Bagnaia turun ke posisi 10, tetapi tetap mempertahankan posisi Q2 dengan keunggulan 0,120 detik atas Fabio Quartararo dari Yamaha. Setelah 10 menit berlari dalam latihan, Marc Marquez mencatatkan kecepatan 2.13.456 detik dengan ban basah. Meski pembalap seperti Alex Marquez, Morbidelli, dan Joan Mir menurunkannya pada saat-saat berikutnya. Luca Marini dari Honda dan Jack Miller dari Pramac Yamaha menjadi pembalap pertama yang turun menggunakan ban licin pada sesi tersebut dengan sisa 40 menit. Miller langsung menempati posisi teratas pada putaran pertamanya dengan catatan waktu 2 menit 12.613 detik, yang menyebabkan pembalap lain mengganti ban basah mereka. Dengan sisa waktu 25 menit, Marc Marquez kembali ke posisi teratas dengan catatan waktu 2 menit 08.327 detik. Pada putaran ban licin pertamanya. Dia akan bertukar posisi teratas dengan Alex Marquez dan Miller dari Gresini. Tetapi pada akhirnya, dia menjadi yang tercepat di sesi tersebut dengan catatan waktu 2 menit 02.929 detik. Hal ini membuat Marc Marquez unggul 0,736 detik dari pesaingnya, sementara Fabio Di Gia membuat lompatan ke posisi kedua di akhir balapan. Rekan timnya Morbidelli masuk ke pit saat balapan tersisa 3 menit, sehingga harapannya untuk lolos Q2 pun diragukan. Namun, putaran terakhir dengan catatan waktu 2.03766 detik membuatnya naik ke posisi ketiga di depan duo Gresini Alex Marquez dan rekan timnya pendatang baru, yaitu Fermin Aldeguer. Miller berada di posisi ke-6 dan satu-satunya pembalap Yamaha yang lolos ke Q2 sejauh ini. Dengan Pedro Acosta sebagai pembalap KTM terdepan ada di posisi ke-7 di depan Maverick Vinales dari Tech3. Joan Mir berada di posisi ke-9 di pabrikan Honda. Sementara Bagnaia nyaris mempertahankan posisi kedua di akhir sesi. Peningkatan terkini untuk pasangan VR46 menyingkirkan Quartararo dari Q2. Dengan pembalap Yamaha itu menghadapi Q1 bersama pembalap seperti Brad Binder, Marco Bezzecchi dan juga Ai Ogura dari Trackhouse. Marini gagal berbuat banyak dengan pergantian ban licinnya, dan dia hanya berada di posisi ke-15 saat bendera finish dikibarkan. Sementara, pemenang Kota 2023, Alex Rins, berada di posisi ke-17. Kecelakaan yang dialami Johann Zarco dari LCR Honda mengakhiri harapannya untuk Q2 dan membuatnya hanya berada di posisi ke-20 dalam sesi tersebut. Dan di sesi free practice pertama, yang digelar dalam keadaan basah, akhirnya Marc Marquez crash untuk pertama kalinya di pabrikan Ducati Lenovo. Crash high set dalam kondisi basah yang tampaknya akan lebih berbahaya jika hal itu terjadi dalam kondisi kering. Namun Marc Marquez baik-baik saja karena posisinya sedang dalam membuka gas. Dan dari sesi tersebut,
Pecco Bagnaia mengatakan, meski hanya mendapatkan nomor 10, namun kembali menemukan apa yang dia cari. Pecco Bagnaia yakin finishnya di posisi ke-10 dalam latihan MotoGP hari Jumat di kota mengalami kemajuan yang signifikan. Pembalap Italia itu mengawali hari di posisi ke-6 pada sesi pagi yang basah kuyup. Kemudian bertahan di posisi ke-10 besar terakhir untuk akses langsung kualifikasi 2 pada sesi sore yang kering. Dengan 5 pembalap Ducati lainnya mengisi 5 tempat teratas. Tidak ada tanda-tanda kemajuan yang jelas dari pembalap yang belum melampaui rekan setimnya di pabrikan Marc Marquez dalam semua sesi sejauh ini. Namun Bagnaia tetap optimis. Untuk pertama kalinya, di hari Jumat, saya senang dengan perasaan saya mengendarai sepeda. Saat basah, saya sangat senang. Biasanya, saya butuh lebih banyak waktu untuk bisa kompetitif. Dan sejak lap pertama, saya merasa baik. Lalu sore ini, seluruh sesi berjalan baik. Saya hanya membuat keputusan yang salah dengan menggunakan pilihan ban depan soft di 10 menit terakhir. Kita tahu bahwa saya selalu kesulitan untuk membuat ban itu bekerja dengan baik. Pembalap Ducati lainnya lebih baik dalam hal itu. Dan saya tahu itu adalah salah satu titik lemah saya. Tapi selain itu, saya senang. Feeling saya saat pengereman, feeling saya saat masuk tikungan lebih baik. Dan ini adalah sesuatu yang kami cari. Kami mencoba memecahkan masalah kami sesi demi sesi. Dan saya pikir kami semakin dekat dengan perasaan terbaik saya. Saat ini, di track ini, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan di Thailand. Jadi saya harus terus melaju seperti ini. Bagnaia menambahkan bahwa dia telah menjaga banyak margin dalam kondisi yang sulit dan menegaskan kembali bahwa dia tidak ingin kembali ke paket GP24 tahun lalu. Meskipun dikalahkan oleh pembalap satelit Alex Marquez dan Franco Morbidelli di Termas de Rio Hondo. Bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus. Yang ingin saya jelaskan adalah bahwa saya ingin kembali ke perasaan saya terhadap GP24, bukan kembali ke motor GP24. Juga karena jelas bahwa motor baru memiliki potensi yang lebih baik. Marc Marquez menunjukkannya. Jadi saya tidak perlu kembali. Saya hanya ingin merasakan sensasi yang sama dengan motor tahun lalu. Namun di track ini, saya merasa jauh lebih baik. Jadi saya sudah senang. Juara dunia 2 kali itu akan memulai lomba sprint pada hari Sabtu dengan menempati posisi ketiga dalam klasemen. 15 poin di belakang Alex Marquez dan 31 dari Marc Marquez. Sedangkan dari sisi Marc Marquez, pemimpin gelar MotoGP Marc Marquez memimpin sapu bersih 5 besar seluruh pembalap Ducati selama latihan basah hari Jumat di kota. Dengan Desmos edisi lain milik rekan setimnya Pecco Bagnaia yang juga berada di 10 besar dan mengklaim telah mempertahankan banyak keunggulan dalam kondisi yang sulit, Ducati sekali lagi menjadi favorit yang jelas. Namun Marquez juga mengidentifikasi pembalap KTM Pedro Acosta dan Maverick Vinales sebagai ancaman potensial. Vinales mengalahkan Acosta yang saat itu masih pendatang baru untuk meraih kemenangan di kota musim lalu saat membalap untuk Aprilia dan menikmati sesi terbaiknya di RC16 dengan posisi ke-8 tepat di belakang Acosta pada hari Jumat. Besok kita akan melihat lebih banyak realitasnya, kata Marc Marquez mengenai ramalan cuaca kering untuk sisa acara. Saya yakin mungkin Acosta dan Vinales bisa bersaing ketat. Karena di sini banyak tikungan stop and go dan KTM bagus di sana. Terutama dalam akselerasi dari gigi pertama. Mereka sangat cepat. Jadi saya mengharapkan Vinales dan Acosta yang tangguh. Dan sisanya, seperti yang kita lihat hari ini, semua pembalap Ducati akan berada di posisi teratas. Marquez tidak hanya memenangi setiap balapan tahun ini, tapi dia juga mengalahkan adiknya Alex Marquez di kedua posisi teratas. Alex menjadi yang tercepat keempat untuk race ini pada hari Jumat. Sedangkan Zarco yang sempat menjadi tercepat di sesi latihan dan saat ini menjadi pembalap Honda terbaik, Zarco dinilai seharusnya cocok jika pindah ke pabrikan Honda tahun depan. Kepala tim LCR Lucio Cicinello mengatakan Johann Zarco pantas mendapatkan kesempatan membalap untuk skuad pabrikan Honda. Tetapi ini tidak selalu merupakan situasi yang baik bagi seorang pembalap. Zarco menandatangani kontrak 2 tahun dengan Honda untuk bergabung dengan tim satelit LCR musim lalu. Dengan pembalap Prancis itu beradaptasi dengan baik dengan RC213V. Dia adalah pembalap teratas Honda di klasemen tahun lalu
di posisi ke-17 dengan mencetak hasil balapan terbaiknya. Sementara pada tahun 2025, dia sudah mampu lolos di baris depan dan finish di posisi ke-6 pada balapan terakhir di Argentina. Dengan kontraknya dengan Honda yang akan berakhir pada tahun ini, dan satu kursi kosong di Honda ARC untuk tahun 2026, karena kontrak Luca Marini yang segera berakhir, Johann Zarco mengatakan pada hari Kamis di Grand Prix, Amerika, bahwa peningkatan bisa saja menyenangkan. Ketika ditanya selama sesi tanya jawab dunia MotoGP pada hari Jumat selama Free Practice 1, Cesinello berkata, "Zarco, dia pantas mendapatkan kesempatan. Dari pihak kami, masih terlalu dini untuk membahas tahun depan. Tapi yang pasti, ini adalah masalah yang akan kami bahas dengannya, dengan manajernya, dengan Honda dalam beberapa bulan depan." Cesinello mengatakan Honda akan memiliki keputusan akhir mengenai susunan pembalapnya untuk tahun 2026. Tetapi, menekankan bahwa LCR memiliki mesin lengkap dan pengembangan setara dengan pabrik. Karena ingin mempertahankan Zarco, dia juga mencatat bahwa kepindahan ke tim pabrikan bagi seorang pembalap belum tentu merupakan langkah terbaik bagi beberapa pembalap. Ya, saya yakin Honda akan menjadi penentu akhir. Honda akan memutuskan masa depannya. Dari sisi kami bekerja sama dengan sangat baik dengannya. Saya tidak melihat adanya perbedaan dalam penanganan teknis, perbedaan dalam dukungan teknis, serta pengembangan material dan suku cadang. Dan menurut saya, akan lebih baik jika kita bisa terus bekerja sama seperti ini, karena ini soal mempertahankan apa yang sudah kita bangun. Kadang-kadang itu bisa bagus, tetapi terkadang berganti tim, berganti kru, berada di bawah tekanan pabrikan, tidak terlalu menjadi situasi terbaik bagi seorang pembalap. Tapi ini tentu saja hanya sudut pandangku. Zarco hanya satu kali membalap untuk tim pabrikan di MotoGP, saat dia menandatangani kontrak dengan KTM untuk musim 2019. Tapi hal itu hampir menggagalkan karirnya, karena kurangnya hasil di RC16 menyebabkan dia keluar dari kontrak 2 tahunnya lebih awal sebelum KTM memecatnya dengan efek langsung setelah 13 putaran.